Nah teman-teman, ternyata off 10.5 sebelum azan subuh jam 4 kurang 4:10 kurang kayaknya ya. Oke, hari ini 13 volt. Kita akan cek berapa. Oke, nyala 1 dan 2. Kita tes apakah bisa sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih di Bandung, jadi uji cobanya modalnya cuma aki minimalis seperti ini. Uji coba PLTS mini dengan panel 20 watt peak, kemudian akinya 7.2 ampere. Nah, beberapa hari ini, tepatnya udah mungkin seminggu di Bandung, saya lagi nyoba PLTS 20 watt peak, akinya 7,2 dengan beban mulai dari 5 lampu, 4 lampu, 3 lampu, 2 lampu LED. Nah, jadi karena ini akinya nih punya anak dari Malang, kemudian mungkin selama corona nggak dicas, baru beberapa bulan kemudian kita bawa ke Jakarta, ke Bekasi, ke Bandung. Nah, baru rutin dicas oleh panel, sehingga saya agak kurang yakin apakah ini kondisi akinya ini masih oke atau udah mulai ngedrop karena ya udah beberapa lama nggak dicas gitu ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perakian gitu ya, karena kebetulan di Bekasi panel saya bongkar semua dan belum saya pasang, keburu ke Bandung. Kalau kemarin kita bahas tentang solar cell, khususnya ngamatin tentang retakan di panel atau yang disebut dengan snail track. Nah, sekarang nih saya lagi bongkar-bongkar catatan teman-teman, para senior, para admin di grup PLTS mengenai aki. Kenapa? Karena ternyata selama ini saya masih salah gitu ya dalam menggunakan aki, alias masih jor-joran, masih ekstrim, masih tidak mengikuti aturan yang seharusnya, sehingga aki yang saya miliki itu jadi jebol gitu ya. Jebol dalam arti hanya beberapa periode, di bawah 6 bulan, di bawah setahun, itu si voltage-nya itu udah ngedrop gitu ya. Jadi kalau yang bagus itu kan bisa di atas 12,5 volt gitu ya. Nah, apa syaratnya biar aki kita itu nggak cepet soak? Nah, itu yang ternyata saya nggak tahu sih aturannya, cuma mungkin belum begitu serius melaksanakannya. Jadi kita akan coba gali tentang perakian ini ya, tentang apa sih aki ini, kemudian label-label ya, kalau ada label aki ini maksudnya apa gitu. Kita mulai dari aki 7 ampere ini deep cycle, mereknya Zaneta gitu ya. Di belakang nih bersih, nggak ada labeling, tidak ada informasi apa-apa berarti ya. Di atas saya pasang voltmeter seperti ini juga capitan masih ngasal, belum
disolder ya. Ini harusnya sih disolder atau pakai cepitan khusus buat aki model ini. Nah, kita mulai baca ya label-label di sini. Di aki tentu ada informasi, ada apa ya, bukan datasheet, informasi-informasi yang sebetulnya ini mengindikasikan tentang ya pointer-pointer agar si aki ini jadi awet gitu. Ada persyaratannya gitu ya. Persyaratannya dalam konteks kita lihat di sini tentu merek ya, merek baterai, kemudian VR, LE. Nah ini kalau VR, LE artinya baterai apa ya? Bukan baterai kuah gitu ya. Artinya ini nggak usah free maintenance gitulah. Lead acid battery 12 volt 7.2 ampere. Jadi ini di 12 volt ampere hoursnya 7.2. Ini yang disebut sebagai kapasitas baterai. Nah nanti saya mau cari nih, ini maksudnya apa nih 12 volt 7 ampere itu apa? Tip cycle. Perhatian, avoid short circuit, don't charge in seal container, keep spark flame away. Maksudnya apa ya? Itu ada. Seal lead battery must be recycled or disposed of. Ini mah cuma ininya. PB berarti ada ini kan timbal gitu ya. Kalau nggak salah PB ini timbal. Nah di sini nih ada konstan. Di sini ada konstan voltage charge. Ada yang sebut sebagai cycle use. Nah cycle use itu apa? Nah itu saya juga belum pernah ngamatin ya. Apa sih definisi cycle use itu? 14.4 sampai 14.8. Apakah definisi cycle use? Apakah itu batas atas atau apa? Standby use. Standby di 13.5, 13.8, initial current 2.16. Nah ini nih, kelihatannya sih nggak tahu ya. Standby use itu mungkin ya kalau lagi kondisi penuh kali ya, harusnya di 13,5 mungkin. Nah, nanti kita bongkar, kita cari apa definisi dari kedua definisi ini. Kalau initial current sih kayaknya nih arus charge and discharge-nya ini di sekitar segini 2,1 ya. Jadi tidak boleh melebihi 2,1 gitu. Nanti dia kalau ibaratnya mah nanti dia nggak kuat. Nah, informasi yang tertera di label aki maksudnya apaan sih? Aduh, panelnya jatuh guys. Pantesannya lah ya. Sekalian aja lah kita lihat ini spek. Sekalian baca datasheet di belakangnya ya. 20 watt peak, open circuit 21,4, maksimal voltage 18, short circuit current 1,2, maksimal current 1,1. Jadi maksimal dari 20 watt peak ini bisa memproduksi 1 ampere. Nah, setelah kita menggali informasi tentang apa sih maksudnya cycle use, standby use, initial current gitu ya. Kemudian kita coba amatin dari hasil pemakaian akinya kepada
lampu LED. Jadi ini orat-oret saya nih teman-teman, kupas tuntas ya, PLTS 20 watt hours gitu. Sistemnya 20 watt hours, akinya 7 ampere hours, kontrolernya 30. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan sebetulnya dengan modal cuma aki 7 ampere ini, load yang bisa kita pasang tuh kan berapa besar gitu ya. Nah, ini catatan belum saya rapiin, jadi fakta-fakta yang saya peroleh selama 2 minggu ngamatin PLTS minimalis seperti ini. Jadi ternyata poin yang pertama, produksi dari panel 20 watt peak itu ya mentok-mentok di bawah 15 watt hours. Jadi dari pagi, siang, sore itu kalau mataharinya nongol itu cuma 15 watt hours. Kalau kita cuma punya panel 20 watt peak. Kenapa? Karena ya 20 watt peak itu kalau di label belakangnya datasheet panel itu maksimal arusnya kan cuma bisa 1 ampere aja. 1 ampere kali 12 jam ya 12 kan. Kalau kita bonus 1,3, 1,2 ya di atas lah gitu. Kita pegang 15 watt hours. Yang keduanya, energi maksimal saat terik itu 6 watt. Jadi kalau teman-teman pakai PLTS 20 watt peak panel sebesar ini, kemudian digunakan untuk penerangan siang hari gitu ya. Nah, kita bisa masang reel 6 watt. Kalau lagi panas itu bisa sampai 6 watt dapatnya gitu. Kemudian voltage saat panel off itu turun di 13. Jadi ini aki penuh. Nah, yang dimaksud dengan standby use itu di 13 volt saja ya. Ini kan 13,5 ya. Ternyata cuma 13. Mungkin udah mulai turun lah gitu. Kalau 13,5 itu kita bisa gunakan DOD-nya dengan lebih banyak. Kemudian arus di wattmeter itu ya di kisaran di bawah 1 ampere. Uji cobanya sendiri, nah ini nih loadnya kita dipasang 4-5 lampu itu cuma sampai jam 2, jam 1 udah mati. 3 lampu bisa sampai jam 3. Nah 2 lampu ini yang lebih make sense. Ini bisa sampai di kisaran jam 4 atau sebelum azan subuh. Kemudian kabel saya pakai sekitar 7-8 meter. Nah, controller sendiri saya pakai yang 30 ampere, itu lebih kepada cut off saja yang harus kita pertimbangkan. Jadi cut off-nya karena ini uji coba, pengen tahu mentok sampai subuh bisa enggak. Jadi ini cut off-nya saya setting di 10 volt ya. Jadi benar-benar untuk tujuan ini aja nih. Ternyata di 10 tadi malam 10,10 setengah gitu ya. Jam 4.15 udah mati gitu. Kalau di bawah 10 ya nggak recommended sih ya. Paling aman di atas 11 setengah cut off si controller. Jadi jangan maksakan kita main cut off-nya direndahin tapi loadnya nggak dikurangin. Yang paling aman loadnya yang dikurangin, cut off-nya ini cut off di controller kita naikin gitu ya. Ini karena tujuan buat ngamatin aja, jadi kita main di 11 atau 10 volt untuk cut off controller, bukan untuk ditiru ya gitu. Nah, dari sisi panel sendiri, kalau dari datasheet itu kan 20 watt peak itu adalah hasil dari 18,4 volt dikali 1 ampere ya, jadi dapatnya sekitar 19,9 watt peak. Itu asumsi grafik tertingginya di situ. Nah, dari panel 20 watt peak akinya cuma 7 ampere, maka ya pemanfaatannya maksimal cuma 2 buah lampu LED dengan total wattnya, dayanya di bawah 1 watt saja gitu ya. Nah, ini ada catatan saya nih, kalau kita pakai LED-nya real 1 watt itu bisa pakai 10-12 jam. Kalau 2 watt ya cuma 6 jam. Kalau 3 watt 4 jam.
Kalau LED-nya 4 watt berarti cuma 3 jam gitu ya. Kenapa? Ya karena produksi panenannya itu cuma 12-15 watt hours. Nah, itulah yang bisa kita gunakan di malam hari gitu. Wattnya berapa? Nah, saya ganti dua lampunya, yang satu pakai model seperti ini agak kurang terang. Yang satu pakai model apa itu ya? Samsung. Nah, model seperti ini agak kurang terang ya. Yang satunya tadi itu bagus, terang banget. Sekarang 12.8 pada maghrib menjelang jam 7. Nah, ini bedanya teman-teman. Yang ini saya taruh di depan gerbang itu agak kurang ya, karena memang wattnya agak lebih rendah, cuma 2 watt. Ketika pakai model yang ini agak redup-redup. Nah, sekarang ketika diganti ini lumayan nih, mantap banget. Ini penerangan yang paling ideal kayaknya nih, dengan 2 lampu saja. Ini nyala ya, karena cut off saya turunkan ke 11 volt. Jadi posisi voltage aki masih di 11.5 nih. Nah, ini adalah cut off controllernya, saya turunkan jadi 10 volt. Nah, kalau kondisi 10 volt seperti ini berarti kita melanggar ketentuan DOD yang sehat ya, deep of discharge-nya. Kenapa? Karena ya di bawah 12%. Ini kalau kita kondisi seperti ini, maka si aki akan cepet soak. Begitu. Jadi bedah PLTS minimalis 20 watt peak untuk pemakaian dengan aki deep cycle 7 ampere hours. Ternyata level cut off di si controllernya kalau kita pakai 11 volt, nah ini nggak bisa sampai subuh ya, jam 2 jam 3 ini udah terputus gitu. Jadi kalau kita mau sampai pagi, kita harus menurunkan cut off-nya ke 10 volt dengan resiko aki jadi lebih cepat swak. Untuk hasil terakhir, final terakhir sebetulnya ini nih. Jadi dari hasil ngecas panel 20 watt peak, ketika ini kondisinya harinya mendung, ada matahari ya moderat lah gitu ya. Moderat itu artinya nggak panas terik. Nah, ketika maghrib, ketika matahari mulai terbenam, kondisi si voltage aki itu di level 13 volt. Nah, kemudian semalam kita pantau dengan 2 lampu LED 1 watt di jam 4.15. Cut off-nya kan 10.5 ya. 10.5 artinya selisih 13 dengan 10,5 itu kan 2,5. 2,5 atau 3,5 ya? 2,5 ya, 2,5 volt. Nah, 2,5 volt inilah yang menjadi
unsur kita ngitung kapasitas yang bisa kita gunakan. Nah teman-teman, ternyata off 10.5 sebelum azan subuh jam 4:10 kurang ya. SCC nya cut off di 10.5 volt. Oke. Jadi kayaknya oke. Voltage balik lagi. Cut off si controller itu 10.5, tetapi ketika dia off voltage aki ini 12.1 lagi ya. Kenapa bisa begitu? Di voltage aki 12.1, cut off controller 10.5, itu PR ya. Total mungkin sekitar 15 watt hours lah ya. Jadi terakhir kita lihat 13. Jadi satu aki 7 ampere untuk menyalakan lampu 2 LED. Nggak bisa sampai jam 6 pagi ketika matahari. Setelah kita full, kita anggap finish uji coba dengan aki deep cycle 7 ampere. Kita akan testing lagi dengan baterai Mercon 3S3P. Nah, jadi berapa persenkah dari kapasitas baterai yang kita miliki yang bisa kita sedot? Jadi kalau kita pakai contoh aki yang minimalis ini 7 ampere hours dikali 12 volt berarti kan 84 watt hours ya. Sementara kalau malam kita cuma punya jatah sampai cut off controller di 15 watt hours. Berarti ya 15 dibagi 84 watt hours itu di bawah 20%. Jadi ini yang harus kita pegang adalah kapasitas aki itu hanya bisa kita gunakan sebesar 20% saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sedot lebih dari 20%, voltage akinya akan di bawah 10 volt. Begitu. Itu inti kita membahas tentang yang namanya DOD, SOC dan lain-lain gitu ya. Oke, ini pemantapan buat saya sendiri. Jadi ternyata seperti ini ya, cara ngitung kapasitas aki yang bisa dimanfaatkan dengan contoh 20 watt peak. Modal ketika mau menjelang malam, maghrib 13 volt, kemudian di cut off oleh controllernya 10.5. Nah 2,5 inilah yang menjadi modal kita nyalain lampu. Jadi pemanfaatan listriknya dari aki 7 ampere hours cuma 7 kali 25 yaitu 15 watt hours. Dimana 15 watt hours ini saya gunakan untuk menyalakan beban lampu dengan real wattnya 1 watt hours. Sehingga ya dapatlah dari jam 18 sampai jam 4 sekitar 10 jaman lah gitu ya, 10-12 ya, 10 jam jatahnya 10 jam itu kalau menggunakan 1 watt. Nah ini nih yang digambarin di tabel. Kalau kita di 13 volt dipakai diturun. Nah ini range yang harus kita perhatikan, apakah kita cut off-nya di 12,5. Kalau 12,5 berarti DOD-nya kita main DOD yang ideal, yaitu DOD-nya di level 50%. Di bawah 12,5 berarti kita udah ya agak main resiko lah gitu. Di bawah 11 apalagi ya. Kalau sampai 10 berarti itu SOC-nya 0 banget gitu ya. Kita nguras habis gitu. Itu yang bahaya, yang menyebabkan aki kita jadi umurnya nggak awet. Kalau mau awet ya di sini di 12 ke atas. Jadi begitu 12 ke atas kita cut off. Nah jangan di masalah kalau kita 12 volt kita cut off si controller, kan kita berarti cuma punya 1 volt ya, 1 kali 7 berarti cuma 7 watt hours gitu. Berarti beban lampunya harus kita kurangin lagi
nggak 2 gitu. Cari lampu yang lebih kecil lagi. Sehingga yang 7 watt hours itu bisa kita manfaatkan. Ya lampunya lampu apa ya? Yang lampu LED yang kecil banget gitu ya, mungkin yang kelap-kelip kayak lampu hias gitu. Nah, mungkin itu bisa tuh. Itu juga lumayan sebenarnya. Oke, demikian mungkin sharing tentang pembahasan memahami DOD, karena ini perakian ini menjadi kritikal karena saya masih jebol terus, masih sering akinya nggak umur panjang, jadi saya rada-rada harus mengulang-ulang gitu ya. Ternyata begitu kuncinya, ternyata di sini nih, di cut off si controllernya itu. Kalau untuk lampu pakai controller itu enak gitu ya, ke cut offnya enak. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita menggunakan akinya untuk beban inverter, misalkan nih aki kan misalkan 100 ampere kali 12, berarti kan 1200 watt hours. Sementara tadi C ratingnya maksimal kan 20%. 20 kali 1200 berarti maksimal beban yang bisa kita gunakan dari aki 100 ampere itu cuma 200 watt sampai 240 gitu. Sementara kita kalau lagi uji coba bisa kena pompa air 600, kompor induksi 700. Nah, itu yang membuat si akinya jadi cepat rusak. Begitu ternyata ya. 12.9. Nah, dengan 12.9 nanti kita lihat berapa DOD-nya sampai 2 buah lampu ini bisa nyala ya.